Halo, selamat siang saudara, selamat datang di program Sapa Indonesia Siang. Hari ini Kamis 23 Juli 2026. Ada beragam informasi terbaru dan inspiratif yang kami siapkan hanya untuk Anda selama 60 menit ke depan. Di antaranya kita akan lihat sama-sama. Saudara, teka-teki penarikan laporan dugaan penculikan atlet golf Jesslyn Wijaya perlahan terungkap. Dari pemeriksaan manifest penerbangan pesawat, sang atlet golf telah meninggalkan Indonesia dari Bandara Ahmad Yani di Semarang, Jawa Tengah menuju Malaysia. Dan saudara, sebuah sekolah dasar di Grobogan, Jawa Tengah tetap beroperasi meski dalam kondisi rusak parah. Seperti ini kondisinya saudara. Rusak parah dan ruangan kelas tidak lagi dapat digunakan setelah atap bangunan roboh karena kayu penyangganya lapuk dimakan rayap. Meski bangunan sekolah rusak, para siswa tetap mendapatkan makan bergizi gratis. Informasi selanjutnya kami akan ajak Anda mencicipi Matka Biryani. Salah satu kuliner unik yang ada di Solo, Jawa Tengah. Matka Biryani adalah nasi dengan rempah dan daging domba dimasak di dalam kendi yang kemudian dibakar lalu disajikan di atas api menyala. Baik saudara, informasi pertama, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi saudara menggelar sayembara kepada warga yang bisa menangkap pelaku kejahatan seperti maling dan begal, bisa mendapatkan hadiah hingga 50 juta rupiah. Hal ini dilakukan karena saat ini wilayah Bandung Raya saudara darurat begal. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengajak masyarakat untuk kembali mengaktifkan kegiatan Siskamling agar bisa menjaga warga satu sama lainnya. Tak hanya itu, Deddy Mulyadi juga memberikan sayembara kepada masyarakat yang bisa menangkap pelaku kejahatan seperti maling dan begal. Mereka dapat mendapatkan hadiah uang dari 5 hingga 50 juta rupiah. Diharapkan dengan sayembara ini pelaku kejahatan di wilayah Bandung Raya bisa menurun agar masyarakat bisa aman dan tenang saat beraktivitas di luar pada malam hari. Warga bersih skamling, menjaga diri dan dijaga diri. Ini adalah prinsip dasar kita hidup bergotong royong. Yang berikutnya, saya memberikan sayembara pada seluruh warga Jabar yang bisa melumpuhkan maling, copet, jamret, begal, rampok. Kami siapkan hadiah dari 5 sampai 50 juta. Dari 5 juta sampai 50 juta. Yang mampu merumpuhkan berbagai aksi kejahatan dan menyerahkannya kepada kepolisian dalam keadaan hidup. Saudara, sorotan selanjutnya, misteri laporan dicabut dalam kasus dugaan penculikan atlet golf perlahan terungkap. Pelaporan dilakukan teman dekat pegolf perempuan itu usai kejadian. Polisi menduga sang pegolf telah berangkat ke Malaysia bersama 2 orang. Teka-teki penarikan laporan dugaan penculikan atlet golf Jesslyn Wijaya akhirnya terungkap. Menurut pria yang mengaku sebagai calon suaminya, pelaporan dilakukan sahabat Jesslyn. Tapi akhirnya dicabut karena pelapor mendapat telepon dari berbagai pihak. Teman baiknya Jesslyn lah. Nah, itu dia concern sekali untuk keberadaan Jesslyn. Kemudian dia pengen cepat-cepat untuk bisa menemukan Jesslyn. Kemudian dia mau mencabut karena dia merasa terganggu karena dihubungi oleh begitu banyak pihak sedangkan dia ada pekerjaan. Jadi dan saya juga adalah orang yang lebih berkepentingan daripada si teman baiknya ini. Walaupun dia juga ada kepentingan ya untuk menemukan teman baiknya ya. Tapi saya sebagai calon suami, saya bermaksud untuk memberikan laporan baru untuk menggantikan si laporan teman baiknya itu supaya dia tidak terlalu terganggu hidupannya. Didampingi penasihat hukum, Evan memperkuat laporan dugaan penculikan yang dialami Jesslyn Wijaya. Kesaksian dari penjaga dan tukang parkir restoran jadi acuan.
pihak restoran bahwa tidak ada penculikan tapi hanya diajak dijemput gitu tanpa ada kekerasan. Tanggapannya seperti apa? Ya, kalau untuk pihak restoran yang menyatakan seperti itu kenapa berbeda sekali dengan yang kami terima dan yang dikuatkan oleh 2 orang penjaga tukang parkir yang ada di sana ya kan. Awalnya keterangan yang kami dapatkan sudah ada pada kami dan itu akan menjadi bukti juga buat kami yang akan kami serahkan. Hasil penyelidikan Polres Metro Jakarta Pusat mulai menemukan titik terang. Dari pemeriksaan manifest penerbangan pesawat, sang atlet golf telah meninggalkan Indonesia dari Bandara Ahmad Yani di Semarang, Jawa Tengah. Dia teridentifikasi dalam pesawat tujuan Kuala Lumpur bersama 2 orang lain. Kami juga ketahui 2 orang tersebut adalah kerabatnya, EA dan EI. Namun untuk pemberangkatan ini apakah dengan keinginan sendiri atau dengan paksaan, tentu saja kami masih mencoba mendalami melalui rangkaian, khususnya untuk menemui korban atau J yang dilaporkan sebagai korban. Kalau ke keluarga sendiri gimana Pak? Apakah sudah dilakukan pemeriksaan atau mencari keterangan dari pihak keluarga? Sampai saat ini keluarga korban masih belum memberikan keterangan secara resmi. Kami masih mengundang baik itu dari ayah, ibu, dan bibinya untuk memberikan keterangan di Polres Metro Jakarta Pusat. Atlet golf Jesslyn Wijaya dilaporkan menjadi korban penculikan saat berada di restoran di kawasan Mangga Besar, Jakarta Pusat. Saat itu, dia sedang menghadiri acara ulang tahun keluarga. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, awalnya diduga diculik, atlet golf putri Jesslyn Wijaya terakhir kali diketahui berangkat ke Malaysia. Apa yang sebenarnya terjadi? Untuk mengetahuinya kita akan berbincang dengan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Heri Saputra. Selamat siang Pak Robi. Pak Robi, jadi bagaimana perkembangan penyelidikan ini? Di satu sisi rekan korban mencabut laporan, namun suami korban atau calon suaminya ini justru datang ke polisi. Seperti apa perkembangannya? Baik, terima kasih Mas. Jadi perkembangannya memang pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2026, pelapor atas nama NA mencabut laporannya dengan alasan yang pertama, yang bersangkutan bukan saudara atau hubungan keluarga dengan Jesslyn. Yang kedua, karena tidak melihat atau mengalami langsung peristiwa dugaan penculikan yang dia laporkan. Namun berdasarkan fakta yang kami terima atau yang kami temukan, memang ada peristiwa tersebut pada tanggal 13 di rumah makan saung kita. Artinya ada saksi yang melihat Jesslyn dibawa oleh ke 5 orang tersebut. Namun apakah merupakan suatu tindak pidana penculikan atau bukan, kita masih terus mendalami proses penyelidikannya. Tanggal 14 kita temukan data bahwa yang bersangkutan melintas ke luar negeri atau ke Kuala Lumpur melalui Bandara Ahmad Yani, Semarang, bersama 2 perempuan lainnya. Ya. Hadir menurut atau dari CCTV yang kami lihat, yang bersangkutan tiba dengan 3 kendaraan, kemudian turun 3 perempuan, yaitu salah satunya Jesslyn, 2 orang lainnya itu adalah ibunya, EA, kemudian satunya lagi perempuan, tantenya, kemudian diantar oleh beberapa pria sampai dengan tempat check-in. Terus kemudian terbang melalui pesawat AirAsia ke Kuala Lumpur. Kemudian fakta terbaru hasil koordinasi kita dengan stakeholder terkait bahwa yang bersangkutan setelah dari Kuala Lumpur melanjutkan penerbangan ke Thailand. Jadi saat ini yang bersangkutan kita duga masih berada di Thailand. Baik, Pak Robi, ada 3 kali Jesslyn itu terdeteksi begitu. Yang pertama di restoran, kemudian di Bandara Ahmad Yani, kemudian yang ketiga di Thailand. Menurut penyelidikan polisi atau pemeriksaan saksi-saksi, apakah di 3 peristiwa itu
ada indikasi paksaan terhadap Jesslyn? Sampai saat ini kita belum menemukan adanya kekerasan atau pemaksaan yang berlebihan ya dari rangkaian CCTV juga kita belum melihat demikian. Jadi untuk paksaan atau tidaknya sampai saat ini kita belum menemukan adanya upaya paksa yang terlihat khususnya dari CCTV. Kecuali saat pertama kali di rumah makan saung kita yang membawa Jesslyn ke mobil. Kalau dari TKP yang pertama itu saksi menyatakan memang melihat Jesslyn itu dibawa secara paksa. Baik, lalu perkembangannya saat ini tadi Anda bilang sudah ada juga di sana ada orang tua dari Jesslyn, ibu di Bandara Ahmad Yani, kemudian tantenya. Ini kemudian akan seperti apa pemeriksaannya? Apakah mereka juga akan ditelusuri atau seperti apa? Hari ini kita jadwalkan memang panggilan undangan kepada keluarga Jesslyn. Yang kita undang itu adalah ibunya, tantenya, dan adiknya. Namun sampai dengan sekarang belum ada konfirmasi untuk kehadirannya. Juga kita masih melakukan pendekatan untuk memeriksa neneknya dari Jesslyn yang sebelumnya berada di TKP pada tanggal 13 Juli 2026. Baik, kalau yang di lokasi di TKP ketika Jesslyn dibawa, sudah teridentifikasi siapa saja orang-orangnya yang membawa Jesslyn? Masih dalam proses penyelidikan kami sudah mengumpulkan data untuk informasi orang-orang maupun kendaraan yang membawa Jesslyn dari TKP, kemudian juga yang membawa Jesslyn sampai ke Bandara Ahmad Yani Semarang. Baik, jadi kalau dari kesaksian yang ada orang-orang di sana ketika di restoran itu memang ada tindakan pemaksaan terhadap Jesslyn ya? Ini yang mana yang betul, Pak? Yang mana yang benar maksudnya gimana? Yang apakah memang ada pemaksaan atau tidak atau seperti apa? Pemilik restoran bilang nggak ada pemaksaan malah. Menurut saksi yang kami periksa, memang dia dibawa langsung ke mobil dengan subjektif sih memang, tapi menurutnya adalah memaksa. Baik, Pak Robi, kemudian ini terbang ke Bandara Ahmad Yani, mungkin saja sudah berada di luar negeri. Ini nanti koordinasinya akan seperti apa kalau prosesnya seperti ini, Pak? Kita masih melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait, juga melalui kita upayakan melalui Interpol untuk mencari data di mana keberadaan dari Jesslyn ini agar kita dapat meraih atau berkomunikasi untuk memastikan keselamatan dan peristiwa yang terjadi sesungguhnya. Baik, Pak Robi, berarti kita konfirmasi lagi saat ini terdeteksi posisi Jesslyn di Malaysia atau Thailand, Pak? Di negara mana? Untuk hari ini kita pastikan yang bersangkutan ke Thailand. Baik, sudah ada di Thailand berarti ya? Ya. Oke, baik. Pak Robi, AKBP Robi, terima kasih untuk waktunya, untuk keterangannya di Sapa Indonesia siang hari ini. Selamat bertugas kembali, Pak Robi. Terima kasih. Baik, saudara, usai jeda kami akan punya informasi sebuah sekolah dasar di Grobogan, Jawa Tengah tetap beroperasi meski dalam kondisi rusak parah. Meski bangunan sekolah rusak, para siswa tetap mendapatkan makan bergizi gratis.